Ya, teman-teman sekalian, ini adalah salah satu jenis Brachypelma. Spesiesnya Brachypelma klasik. Kebetulan baru aja molting. Ya, mungkin tadi saya cek mungkin sekitar sehari 2 hari yang lalu lah gitu ya. Soalnya kulit moltingnya tadi masih rada basah. Bagus banget, velvet black gitu ya. Tapi kakinya memang ada orange-orange gitu ya. Oke, ini Brachypelma klasik ini menurut saya mungkin nggak sekontras ya, nggak sekontras dari Hamori atau ini, tapi dia punya uh, lifespan yang paling panjang di antara jenis Brachypelma. Slow growth memang, tapi ya karena dia pertumbuhannya lama gitu ya, jadi umurnya panjang gitu. Ini termasuk jenis yang kalau di Brachypelma termasuk yang nggak terlalu umum ya. Beda dengan Albopilosum atau Hamori atau Boehmei. Ini rada-rada jarang nih. Kalau selingnya memang ya mungkin di sekitar 250-200 gitu ya. Nah, ini menurut saya jenis yang recommended kalau teman-teman orangnya sabar, mau nunggu gitu ya, ini worth it banget. Kalau udah ukuran segini, cantiknya baru keluar. Ini baru dikasih kecoa dubia ya teman-teman. Ya. Terus kalau nanya Kang, misalkan saya punya ini nih tarantula, makannya apa yang bagus? Menurut saya sih yang bagus ya, salah satu paling bagus ya kecoa ya. Nah, kalau disuruh pilih kecoa antara Madagaskar kah atau dubia atau misalkan Turkis, kalau ukuran segini sih menurut saya bagusnya dubia ya, karena pas. Madagaskar dia kalau kegedean dia juga mungkin terlalu gendut nantinya, nanti susah lagi gitu ya, obesitasnya gampang banget. Jadi dubia menurut saya pilihan terbaik. Kalau Turkis untuk ukuran segini terlalu kecil gitu ya. Nah, tapi yang paling penting adalah saya mau bicara tentang gut load. Jadi kalau teman-teman mau ngasih pakan yang berkualitas, yang lebih dari pakan biasanya, bukan dari jenisnya aja tapi lebih ke 1 jam ya sebelum dikasih pakan ini, pakannya dikasih makan dulu. Contoh misalkan kita mau ngasih jangkrik nih, nah 1 jam sebelumnya jangkriknya kasih makan dulu, entah itu kentang, wortel, atau oats, yaitu yang kayak oatmeal pagi-pagi tuh, gandum. Nah itu kasih makan dulu. Nah sekitar sejam kemudian kan si kecoanya atau jangkriknya perutnya isi tuh sama makanan-makanan itu, baru dikasih ke tarantula. Itu cara kita buat gut load sehingga meningkatkan kualitas pakan gitu ya. Oke teman-teman sekalian, hari ini kita kenalan sama Brachypelma klasik. Kebetulan ini female, ukurannya mungkin sekitar 10 sentian gitu. Ini belum dewasa ya, mungkin masih sekali molting, 2 kali molting lagi baru kita akan coba buat matingkan gitu ya. Ini apa ya, menurut saya Brachypelma yang ya kalau teman-teman tadi sabar, layak untuk jadi pilihan untuk di keep gitu ya. Oke, kita coba putar. Nah ini yes. Oh ya, terus teman-teman mungkin nanya, Kang, tarantula yang cocok nih buat pemula apa? Jenis Brachypelma termasuk yang cocok buat pemula karena dia New World ya. Jadi dia memang punya buru yang gatal, tapi biasanya dia tidak terlalu agresif, tidak cepat gigit gitu ya. Jenis ini juga sebetulnya tidak agresif sih sebetulnya ya. Nah cuman kita harus tahu bahwa yang namanya tarantula itu nggak bisa jinak karena dia memang nggak punya kemampuan untuk memproses itu. Beda dengan mamalia gitu ya. Misalkan dia kita taruh di tempat yang jarang dipegang gitu ya, terus ketika ada pergerakan dia pasti asumsinya mangsa. Jadi kalau tangan kita deket-deket ya, karena dia nggak bisa lihat dengan baik ya mungkin kena sergap gitu ya. Jadi tentang kalau kita keep tarantula tetap harus tahu karakternya seperti apa. Jadi jangan berharap ini jadi kayak kucing atau anjing gitu ya.
Karena ya memang nggak bisa, mereka nggak punya kapasitas untuk seperti itu. Jadi tetap waspada adalah kewajiban semua kiper gitu ya, itu. Oke. Nah, saya zoom sedikit, kebetulan bisa. Kita zoom out, zoom in lagi ya, saat gitu. Kita coba perjelas ya ini. Nah, jadi tarantula itu hair berbulu ya, berbulu gitu ya. Kakinya juga lucu. Kalau kita lihat kakinya doang mungkin kayak mamalia gitu ya, kayak kucing gitu. Bagian matanya kita lihat zoom gitu. Sorry. Nah, ini objek foto yang menurut saya sih menarik sih kalau teman-teman suka fotografi. Tarantula ini objek yang lumayan ya. Asal pilih jenis yang kalem kayak gini. Nah, kalau teman-teman misalkan mau fotonya OBT, orange baboon tarantula, ya itu harus berjuang ya, karena skitis ya, jalannya cepet, larinya cepet, dari diem tiba-tiba bisa loncat gitu. Nah, kalau yang gitu-gitu memang harus benar-benar ada persiapan ya. Nah, tapi kalau teman-teman jenis Brachypelma seperti ini, apalagi kalau yang Albopilosum, nah itu mah lemot, ditoel-toel gitu ya, digebah-gebah juga nggak akan jalan dengan cepat gitu ya. Nah, jadi saya lihat, teman-teman bisa lihat saya tempatnya sederhana karena memang terbatas di ini ya, di space, cuman di Tupperware seperti ini. Dibuka ya dia santai aja gitu. Nah, saya berani buka ini dan biarin seperti ini karena dia lagi makan, dan biasanya kalau makan dia memang nggak akan kemana-mana. Yang kedua, memang jenisnya jalannya lambat. Beda kalau saya misalkan buka Caplopelma Dori misalkan ya, dia bisa diem aja kelihatannya, tapi tiba-tiba blesat gitu, tiba-tiba jalan, loncat, lari lah gitu ya. Atau yang termasuk skitis juga Davus Pentalores gitu ya. Itu kalau kita buka dia ya langsung siap muter aja gitu. Atau misalkan teman-teman punya Juve yang Nandukromatus, nah itu juga skitis ya. Skitis maksudnya mungkin dia nggak strike, nggak ngigit, tapi gerakannya lincah gitu. Skitis itu lincah. Nah, jadi kalau misalkan dibuka gini, besar kemungkinan dia akan keluar gitu ya. Nah, jadi tiap tarantula ini punya karakter yang beda-beda. Oke deh, teman-teman. Segitu dulu malam ini. Kami dari Tarantula Indonesia. Sangat senang kalau teman-teman bisa mempertimbangkan tarantula sebagai salah satu alternatif pet. Dia hemat tempat, nggak bau. Makanannya juga murah, awet gitu ya. Seminggu sekali ngasih makannya juga. Ini cocok kalau teman-teman memang nggak terlalu punya banyak waktu untuk pet, tapi ingin pet yang cukup eksotis gitu ya. Tinggal beli akuarium Gex, kasih tutup, ya kasih dekorasi sedikit, ya itu akan jadi display yang sangat-sangat conversation starter ya. Jadi kalau teman-teman ditanya, hey guys, lu piara apa gitu ya, saya piara anjing, oh udah biasa gitu ya. Kalau begitu teman-teman bilang saya piara tarantula, orang pasti wah gitu ya. Ini jadi bahan pembuka pembicaraan yang sangat-sangat menarik gitu ya. Oke, thank you very much. See you again. Jangan lupa kunjungi tarantulaindonesia.com. Kalau teman-teman mau nanya-nanya boleh gitu ya, nggak usah beli ya. Nanya-nanya juga boleh ke 0853 2026 9353. Terima kasih.